Salah nih. Sebentar. Yang di share screen itu yang mana sih? Kelihatan materinya? Kelihatan nggak materinya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Udah ya? Kelihatan ya? Sudah kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita coba bahas tentang cash flow ya, statement of cash flow atau laporan arus kas. Ya, laporan arus kas. Oke, kita cepat aja. Nanti kita coba bicara lebih ke kayak teknisnya aja, praktisnya aja, biar nggak terlalu jelimet. Nanti teorinya bisa dibaca. Ya, saya pengen kasih coba sesimpel mungkin supaya lebih ke logika praktisnya aja. Oke, objektifnya di materi ini ya, purpose of the statement of cash flow, reporting cash flow, indirect method cash flow, direct method cash flow, finance analysis and interpretation. Kurang lebih ini ya. Tapi nanti sebenarnya ini akan lebih banyak lagi dibahas di ini kita jurusannya apa nih? Prodinya apa? Pendidikan ekonomi, Pak. Oh, pendidikan ekonomi. Oke. Kalau di akuntansi pasti akan dibahas di intermediate accounting. Tapi kalau di pendidikan ekonomi mungkin nggak sedalam itu. Tapi ini sebagai knowledge saja untuk isu keuangan dan akuntansi ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara statement of cash flow. Katanya merupakan laporan yang dia ingin sebenarnya bercerita gitu. Laporan arus kas itu atau statement of cash flow, dia laporan sebenarnya ingin menceritakan atau mengcapture apa yang terjadi pada suatu perusahaan terkait dengan mengalirnya atau berjalannya suatu kas perusahaan. Jadi laporan ini pengen memberitahukan kepada pembacanya bahwa di perusahaan itu ada kasnya, ya ada kasnya. Terus kasnya tuh dipakai buat bersumber dari mana aja, terus dipakai buat apa aja. Sederhananya logika berpikirnya kayak gitu. Ya, itu bahasa sederhananya. Laporan ini ingin memberitahukan kepada pembacanya bahwa di suatu perusahaan tuh ada kas. Oke. Terus kas itu dapatnya dari mana? Terus dikeluarkan kemana? Kurang lebih sederhananya kayak gitu logika berpikirnya. Nah, secara teoritikal ya dan juga di dalam standar akuntansi, laporan arus kas itu dipengaruhi oleh tiga aktivitas. Ya, dipengaruhi oleh tiga aktivitas. Nah, secara timeline, pengukurannya biasanya atau measurement-nya itu biasanya dilakukan untuk 1 tahun buku. Bukan biasanya, mostly dilakukan untuk 1 tahun buku. Ya, 1 tahun buku dalam kaidah akuntansi itu adalah dari 1 Januari ke 31 Desember. Walaupun
secara praktis kita nanti bisa saja menyusun laporan dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, sampai kepada tahunan. Artinya nanti timeline-nya atau cut-off period-nya disesuaikan dengan kapan kita membutuhkan laporan itu. Kalau kita butuh laporannya bulanan, berarti ya bulanan dari tanggal, misalnya sekarang kemarin November, dari tanggal 1 November sampai 30 November. Gitu ya, bisa saja disusun itu. Artinya tiga aktivitas ini yang kita lihat disesuaikan dengan durasi yang kita butuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Gitu ya. Nah, apa tiga aktivitas ini? Tiga aktivitas yang dimasukkan dalam kaidah penyusunan cash flow itu, pertama adalah aktivitas operasi, ya, aktivitas operasi atau aktivitas operasional. Ya, katanya arus kas yang dari aktivitas operasional ini transaksinya itu mempengaruhi net income. Ya, transaksinya mempengaruhi net income. Ya, sekarang kalau kita pakai identify dari bahasanya atau dari kalimatnya, aktivitas operasional berarti kita sudah bisa berpikir bahwa oh kas ini muncul dan keluar digunakan untuk kegiatan yang sifatnya operasi suatu perusahaan, ya, operasi suatu perusahaan. Yang kedua adalah aktivitas investasi atau investing activities, ya. Jadi katanya aktivitas investasi ini transaksinya itu yang mempengaruhi kegiatan investasi perusahaan. Nah, kalau kegiatan investasi perusahaan berarti dia di luar operasional. Ya, di luar operasional. Kalaupun dia menerima uang atau mengeluarkan uang atas aktivitas investasi ini, dipastikan tidak terkait dengan intensi operasional. Intensi itu tujuan atau niat untuk operasional. Dia murni untuk investasi. Nanti kita coba identifikasi apa aja transaksi investasi, apa aja transaksi operasional. Berikutnya adalah aktivitas financing atau aktivitas keuangan. Nah, aktivitas keuangan ini, ya, kalau kita terjemahkan dari kata-katanya aktivitas keuangan, berarti logikanya kita sudah berpikir ini pasti sumbernya dari suatu kegiatan yang bisa mendapatkan uang, menghasilkan sumber uang. Terus kalau dari sisi pengeluarannya pasti untuk menyelesaikan sumber itu. Ya, itu logika berpikir. Nah, kita coba giring ke logika di sana. Ya, tadi kalau yang aktivitas investasi, kembali ke atas tadi, kalau yang aktivitas investasi itu biasanya terjadinya pada transaksi yang non current asset, ya, yang non current asset. Walaupun sebenarnya bisa juga pada transaksi yang current asset, tapi yang sifatnya bukan buat operasional. Apa nanti contohnya bisa kita lihat. Nah, berikutnya yang financing activities ini berarti kegiatannya yang berasal dari kegiatan equity maupun debt suatu perusahaan. Equity itu sumber apa? Equity itu dari ekuitas. Kalau kita udah belajar kemarin, ekuitas itu berarti termasuk dalam komponen modal dan turunannya, ya. Dan transaksi atau kegiatan dari debt atau hutang perusahaan, sumber hutang perusahaan, gitu ya. Nah, berikutnya, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa laporan arus kas ini ingin bercerita, memberikan informasi kepada pembacanya bahwa perusahaan punya kas, terus dia pengen kasih informasi sumbernya dari mana, dikeluarkan kemana, gitu ya. Berarti kan logikanya kalau gitu kas ada increase-nya, ada decrease-nya. Increase-nya adalah dari sumber penerimaannya, decrease-nya adalah untuk alokasi pengeluarannya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Increase-nya untuk kegiatan operasional tuh biasanya dari mana? Dari revenue, ya, dari revenue atau dari pendapatan. Decrease-nya kemana? Decrease-nya untuk pembayaran beban, expense atau cost, gitu ya, dari pembayaran beban. Terus kalau yang investasi itu increase-nya dari mana? Dari penjualan aktiva yang sifatnya tidak lancar, ya, atau fixed asset, gitu ya. Terus decrease-nya dari mana? Decrease-nya kalau kita beli fixed assetnya tadi, gitu ya. Kalau kita membeli gitu. Oke.
Terus kalau aktivitas financing sumbernya dari mana? Sumbernya penerimaan uang dari pemodal, dari pemegang saham, ya, atau dari investor gitu ya. Terus selain itu dari mana? Kalau kita ada perusahaan dapat uang juga dari pinjaman. Pinjaman dari mana? Bisa dari investor, bisa dari bank, bisa dari macam-macam. Yaitu dari sisi increase-nya. Sedangkan dari sisi decrease-nya, ya, sorry. Sedangkan dari sisi decrease-nya di aktivitas financing itu untuk mana ya? Untuk bayar utang, untuk mengembalikan utang tadi, untuk mengembalikan misalnya pemegang sahamnya, oke saya mau keluar dari perusahaan ini berarti modalnya dikembalikan, termasuk kalau kita bayar dividen kepada pemegang saham, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Cukup? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutin ya. Sekarang, what are some of typical case inflow from operating activities? Apa aja sih itu? Biasanya sumber kegiatan dari operating activities gitu ya. Terutama untuk cash inflow-nya. Kita lihat. Ini katanya nih. Nih, dari sisi inflow-nya, ya dari hasil penjualan barang dan jasa. Kalau kita perusahaan dagang, ya dari hasil penjualan barangnya. Kalau kita perusahaan jasa, dari hasil kita memberikan jasa kepada klien kita dapat uang, dapat pendapatan, itulah sumber inflow-nya. Berikutnya, dari sisi cash outflow-nya, kita coba bikin perbandingan langsung ke matriksnya. Kalau tadi inflow-nya dari penjualan barang dan jasa, dari sisi cash outflow-nya dari mana? Ya kalau kita perusahaan dagang, waktu kita beli bahan bakunya, waktu kita beli stok barang dagangannya, gitu ya. Waktu kita beli stok barang dagangannya. Kalau misalkan kita perusahaan jasa, ada nggak tuh kira-kira stok barang dagang? Ada nggak? Kalau kita perusahaan dagang, nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kira-kira apa tuh kalau misalkan eh, kalau kita perusahaan dagang, sumber sumber pendapatannya dari kita menjual barang dagang. Terus dari sisi cash outflow-nya, waktu kita beli stoknya, beli stok barangnya. Kalau perusahaan jasa, dari sisi inflow-nya kita dari memberikan jasa kepada klien kita. Dapat kita jasa pendapatan. Tapi kalau dari sisi cash outflow-nya yang terkait dengan pendapatan jasa tadi, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang head to head dengan itu. Ya, tidak ada cash outflow yang head to head dengan inflow-nya kalau dari sisi perusahaan jasa. Tapi kalau other activities operasionalnya itu ada, gitu ya, ada. Berikutnya, pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga berarti kita coba bayangkan perusahaan dapat income dari bunga itu berarti karena ada aktivitas apa dia? Karena ada aktivitas apa dia? Virus, Sabrina, Mungkin karena pembelian kredit gitu Pak, biasanya ada jangka waktunya terus dapat diskon, terus dapat bunga gitu. Itu diskon ya? ini siapa yang ngomong nih? Nggak kelihatan. Saya Pak Sabrina. Maaf Pak, belum bisa Sabrina. on dulu. Oke, Sabrina. Oke, waktu kita beli ada bunganya. Berarti kalau kita beli logikanya bukan pendapatan tuh. Oke. Kalau kita beli ada bunganya, berarti kita bukan pendapatan buat kita, tapi justru beban. Gitu ya. Justru beban. Nah, biasanya kalau pendapatan perusahaan dapat cash inflow dari pendapatan bunga misalnya perusahaan punya idle fund, ya punya uang lebih idle fund daripada dia nganggur, oke dia masukin dalam bentuk simpanan di bank, deposito, bisa tabungan, bisa giro, atau dia bisa investasi lainnya. Nah tadi bahasa investasi ini nanti nyangkut ke aktivitas investasi nih.
Tapi sederhananya adalah biasanya pendapatan bunga ini diperoleh dari mana? Pendapatan atas simpanan yang dilakukan oleh bank atas idle fund-nya. Sederhananya adalah kalau dia nyimpan deposito, nyimpan giro, nyimpan tabungan. Pasti ada bunga. Itulah pendapatan bunganya. Oke. Berikutnya kita ke kanan di sisi cash outflow-nya. Aktivitas apa tuh yang bisa menyebabkan cash outflow? Katanya pembayaran gaji dan biaya lainnya. Ya, berarti dari sisi expense-nya, pengeluaran expense-nya. Kalau misalnya dia perusahaan dagang, berarti secara harga pokok dia akan keluar dari pembelian barang dagangnya, stoknya, gitu ya. Tapi di luar harga pokok bisa jadi dia ngeluarin apa? Ngeluarin biaya sewa toko. Oke, bisa jadi dia mengeluarkan biaya sewa kendaraan untuk ekspedisinya. Bisa jadi dia biaya sewa display misalnya. Kalau dari sisi perusahaan jasa, misalkan tadi dia bayar gaji, dia bayar apa lagi misalkan, dia bayar tenaga ahli untuk desain misalnya, kalau dulu punya desainer bisa dibayar biaya buat desain, konsultasi desain atau seterusnya. Artinya cash outflow yang di sini adalah seluruh expense atau cost yang dia keluarkan, ya, yang dia keluarkan untuk perusahaan, gitu ya. Berikutnya, ya, dari pendapatan dividen, ya, dari pendapatan dividen, oke ya. Nah, tadi agak sedikit ini nih dengan yang tadi di atas tadi. Nah, yang dengan di sini nih, ya, kalau dari sisi bicara aktivitas financing pada saat dia pembayaran dividen, maka ini bisa dikelompokkan adalah aktivitas financing nih. Tapi dari sisi cash inflow buat si pihak lawannya itu, ya justru dia bisa dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam aktivitas operasional, ya, aktivitas operasional, gitu ya. Nah, termasuk juga dari sisi cash outflow di samping tadi pembayaran buat expense, gaji, listrik, air, telepon, sewa, kemudian biaya kendaraan, biaya macam-macam, keperluan dapur, bayar pajak, gitu ya. Itu adalah contoh-contoh atau klasifikasi untuk pembayaran atau dari sisi cash outflows-nya, gitu ya. Itu dari aktivitas operasional. Nah, sekarang kita lihat dari aktivitas investasi. Coba sampai sini ada yang mau bertanya, ada yang masih bingung? Aktivitas operasi, nggak ya? Nggak bingung ya? Kebayang lah ya. Sekarang saya kepingin, ini teman-teman kan baru semester 1 ya. Kalau bicara kayak gini, tidak usah membayangkan ini perusahaan yang besar. Bayangin aja kalau teman-teman di rumah punya warung, punya toko, itu aja, sederhana itu aja. Sesederhana itu. Bayangkan kalau teman-teman di rumah punya toko, punya warung, atau punya WO, ya wedding organizer, bayangin aja kayak gitu. Pasti jauh lebih mudah membayangkannya ketimbang teman-teman mikirin, wah perusahaan besar, nggak usah. Secara substansial tuh sama, fundamentalnya sama. Tinggal nanti size dan volumenya aja. Gitu ya. Jadi dari sekarang bayangin di kepala kita bahwa kalau kita punya toko di rumah. Ya, kalau kita punya toko di rumah. Biar lebih mudah membayangkannya. Oke, berikutnya adalah dari aktivitas investasi. Ya. Dari aktivitas investasi, apa aja tuh yang menyebabkan ada inflow sama outflow-nya? Kita lihat. Dari sisi inflow, ya diperoleh jika perusahaan menjual fixed asset, atau investasi jangka panjang lainnya. Ya, kalau dia punya fixed asset atau investasi jangka panjang lainnya. Kalau fixed asset udah kebayang ya. Ya, dari sisi inflow adalah dari sisi kalau dia menjualnya. Sedangkan waktu dia beli fixed assetnya pasti menjadi outflow buat dia. Oke, penjualan fixed asset dan dia menerima uang dari investasi jangka panjang itu pada saat dia terjadi inflow. Tapi waktu dia membeli fixed asset atau dia membeli investasi, maka itu menjadi outflow-nya. Contohnya gini, perusahaan mau beli gedung
atau nih di rumah Anda punya toko, ya, Anda punya toko, terus Anda pengen expand lagi, ya, atau begini, yang tadinya Anda punya toko, gedung tokonya itu Anda masih sewa, terus sekarang Anda punya uang, Anda pengen beli itu toko, oke, Anda pengen beli itu toko, jadi fixed asset ya, jadi fixed asset Anda ya, oke, waktu Anda beli fixed assetnya itu, maka itu jadi cash outflow, paham di sini? Terus suatu saat ya misalkan Anda bangkrut atau justru kayaknya di sini saya pengen pindah nih ke daerah, saya pengen pindah lokasinya. Toko yang sekarang Anda jual. Begitu Anda menjual tokonya maka menjadi inflow gitu ya. Sekarang investasi jangka panjang. Contohnya investasi jangka panjang kayak gini. Anda punya toko, uangnya sudah banyak, oke. Nah, terus kayaknya uangnya kalau saya ekspansi buka toko lagi, saya masih belum punya sumber daya manusia buat ngejagainnya, buat ngurusnya. Sekarang daripada saya pusing, uangnya saya investasikan aja tuh, ya ke tempat lain. Misalnya Anda ada saudara yang pengen buka usaha atau apa tuh, oke saya investasi di kamu. Pada saat Anda berinvestasi ke mereka itu, ke saudara Anda itu, maka itu cash outflow-nya, ya investasinya. Terus begitu saudara Anda kembalikan lagi, saudara kita kembalikan uangnya, itu cash inflow-nya. Oke, paham di sini ya? Oke. Berikutnya adalah sumber aktivitas lain dari aktiviti investasi adalah penjualan surat berharga dan investasi. Logikanya sama. Logikanya sama. Hanya kalau surat berharga ini berarti Anda beli paper, beli notes, ya beli notes kepada agen resmi atau misalnya paling gampang logika berpikirnya adalah kalau kita investasi di pasar modal gitu ya, beli surat berharga di pasar modal. Pada saat kita beli itu outflow-nya, pada saat kita menjual kembali itu adalah inflow-nya. Gitu ya. Oke, sekarang dari sisi financing activities. Nah, dari sisi financing activities. Tadi udah kita bahas di awal bahwa yang namanya financing activities itu kita ingin melihat arus uang dari mana ia dapat ya yang bisa menambah kemampuan keuangan dia ya yang bisa menjadi source of fund-nya dia jadi sumber dananya dia oke terus kemana dia keluarkan nah sekarang source of fund-nya dia source of fund suatu perusahaan biasanya bersumber dari dua jenis pertama adalah dari pemodalnya dari pemilik sahamnya dalam bentuk setoran modalnya tadi ya setoran modal kalau dia perusahaan biasa atau tadi toko tadi namanya adalah setoran modal biasa tuh kita dapat setoran modal dari orang tua atau dari teman atau dari saudara oke nyetor uang itulah setoran modal tapi kalau kita bicara ini perusahaan dalam bentuk yang sudah terbuka yang sudah listing maka atau perusahaan resmi maka biasanya perusahaan menerbitkan saham ya pada saat perusahaan menerbitkan saham maka itu adalah inflow dari pemilik saham pemegang saham gitu ya. Sekarang outflow-nya bagaimana? Outflow-nya adalah waktu sahamnya kita beli kembali. Atau kalau di toko tadi outflow-nya gimana? Outflow-nya waktu saudara Anda minta kembaliin lagi modalnya. Saya lagi butuh duit nih. Kan kemarin saya kasih modal tuh 50 juta nih. Sekarang saya butuh duit, saya ambil lagi deh uang 50 jutanya. Itu outflow-nya. Berarti kita ada mengembalikan uang, mengeluarkan uang kepada pemodal, mengembalikan. Kalau di perusahaan berarti kita membeli kembali saham yang sudah kita terbitkan tadi. Gitu ya, itu outflow-nya. Berikutnya dari instrumen utang ya dari instrumen utang biasanya bisa dilakukan dari dua tempat atau dari dua pihak pertama instrumen utang yang berasal dari lembaga keuangan ya berarti namanya apa disebut dengan apa kredit ya kredit kalau di konvensional namanya kredit kalau di syariah namanya pembiayaan atau financing gitu ya financing nah pembiayaan nah itu sumber pertama ya sumber pertama source of fund perusahaan dari utang ya dari mana dari bank dari lembaga keuangan
Sumber utangnya kedua dari mana? Dari dia menerbitkan instrumen instrumen surat berharga. Ya, instrumen surat berharga. Artinya surat berharganya surat apa? Surat utang. Ya, suratnya surat utang. Kalau tadi yang di ekuitas tadi surat berharganya dalam bentuk saham, tapi kalau kita bicara utang maka surat berharganya surat utang. Apa biasanya namanya? Namanya disebut dengan obligasi, wesel, promise, dan seterusnya. Yang paling common, yang paling umum saat ini dikenal dengan obligasi. Ya, obligasi pernah dengar ya? Pernah dengar obligasi ya? Pernah dengar ORI? ORI pernah dengar ORI? Obligasi Retail Indonesia, ORI, obligasi retail Indonesia. Nah, ini sekarang baru dengar kan, nanti bisa di-searching. Apa tuh ORI? ORI itu adalah obligasi ya yang biasa diterbitkan oleh pemerintah, tapi pembelinya boleh kita orang per orang. Dan dia volumenya dalam jumlah yang kecil, misalkan dalam bentuk kita bisa ambil dalam volume atau dalam size 1 juta rupiah, misalkan 10 juta rupiah gitu ya. Pecahannya kecil. Obligasi. Kalau di syariah instrumennya namanya sukuk. Ya, kalau di syariah namanya instrumennya sukuk. Ya. Nah, pada saat perusahaan menerbitkan obligasi, menerbitkan sukuk, maka itulah inflow-nya yang bersumber dari hutang. Oke, kemudian pada saat dia melunasi tadi obligasinya, ya, maka itulah outflow-nya. Sekalian saya tambahkan tadi, sumber source of fund dari financing activities yang berasal dari utang ada 2 tadi, ingat dari lembaga keuangan, satu lagi berarti dari pasar modal. Yang dari lembaga keuangan bentuknya kredit atau financing atau pembiayaan, yang dari pasar modal bentuknya biasanya obligasi tadi. Ya, bentuknya obligasi, gitu ya. Nih apa? Kita nyentuh-nyentuh sedikit ke finance atau banking and finance. Oke. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Arafat, Akbar, Amanda. Ini ada 113 pesertanya ya, Masya Allah. Oke, ini namanya kuliah umum ini. Kuliah umum. Dan harus di auditorium nih kuliahnya nih ya. Kalau offline. 113. Oke, saya nggak bisa sebut satu persatu, yang muncul aja nih gambar di depan komputer saya nih. Cynthia lagi selamat minum. Cinta selamat minum. Oke, nggak apa-apa. Yang belum makan, makan nggak apa, makan nasi padang boleh ya, makan soto ayam boleh, mie ayam boleh. Sambil makan, silakan. Stefano, ada yang mau tanya nggak? Udah jelas, Pak. Cukup ya? Sudah cukup jelas ya? Oke. Sabrina, Pramudia, Selawiyah, Rahayu. Paham ya? Oke. Yuk, kita lanjutin kalau gitu. Sekarang statement of cash flow itu katanya manfaatnya untuk apa gitu ya, atau tujuannya untuk apa gitu ya. Katanya dia untuk menilai kemampuan ya. Menilai kemampuan perusahaan dalam rangka apa? Dalam mencapai tujuan. Tujuan apa? Kita lihat. Bagaimana kemampuannya untuk bisa menghasilkan cash flow. Ya. Menghasilkan cash flow ini dalam arti begini, logika berpikirnya. Tadi kan sudah kita bilang bahwa cash flow-nya itu kan bisa inflow sama outflow, itu kan ya. Ya, ada inflow sama outflow. Yang dimaksudkan dengan menghasilkan cash flow di sini sebenarnya pengen dilihat seberapa besar arus uang masuk dan keluar ini terjadi pada perusahaan. Ya, artinya kalau arus uangnya ini frekuensinya semakin banyak, semakin besar, maka bisa dikatakan bahwa oh perusahaan ini aktif. Kita bayangin dengan toko kita. Kita bayangin dengan toko kita nih, toko di rumah. Kira-kira kalau toko kita itu dalam satu hari yang datang beli itu cuma 1 orang, kita bandingkan dengan toko kita yang dengan toko tetangga sebelah
yang dalam satu hari yang datang belanja itu ada 10-20 orang, maka frekuensi cash flow-nya itu banyakkan mana? Frekuensi cash flow-nya banyakkan yang mana? Pastinya banyakkan yang 10 dan 20 tadi. Ya, yang orang datang tadi, yang beli tadi. Ya. Artinya bisa disimpulkan, semakin banyak frekuensi cash flow-nya, ya, uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, maka diharapkan ini impact-nya adalah ke mana? Impact-nya adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kinerja keuangannya. At the end adalah tujuannya, ujung-ujungnya bagaimana dia bisa mendapatkan profit. Pasti ke sana arahnya. Ujung-ujungnya ke sana. Ya dong, logikanya tadi kan cash inflow dan outflow tadi kan sumbernya adalah apa? Dari dia beli barang kalau perusahaan dagang. Dia beli barang, jual barang, beli barang, jual barang gitu kan? Gitu kan ya? Kalau ini terjadinya frekuensinya cepat, banyak dan terus-menerus, maka logikanya barang dagangannya laku, sederhana logikanya kayak gitu. Barang dagangannya laku. Begitu barang dagangannya laku, berarti marginnya semakin banyak. Profitnya semakin banyak. Itu sebenarnya tujuan yang ingin dilihat tuh ujungnya ke sana. Ya. Berikutnya adalah ingin meningkatkan kapasitas operasi. Ya, ingin meningkatkan kapasitas operasi. Kemampuan dia untuk melakukan kegiatan operasionalnya itu berarti kalau frekuensinya semakin besar, maka semakin bagus harusnya. Nah, berikutnya ingin juga melihat kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Pasti. Tadi ingat ya, semakin besar frekuensi cash flow-nya, semakin cepat frekuensi cash flow-nya, maka ujung-ujungnya adalah kemampuan dia menghasilkan kinerja dalam bentuk apa? Profit. Ya, begitu kinerjanya bagus, begitu frekuensi cash flow-nya bagus, kinerjanya bagus, maka profitnya harapannya tinggi. Kalau profitnya tinggi, maka dia bisa bayar dividen kepada pemegang saham. Oke. Berikutnya, kemampuan perusahaan ingin melihat kemampuan perusahaan untuk bayar utang, bayar bunga, dan seterusnya. Logikanya sama ya dengan dividen tadi. Kalau frekuensi cash flow-nya cepat, terus-menerus, dan semakin besar, harapannya kinerjanya semakin bagus. Kalau kinerjanya semakin bagus, maka profitnya makin bagus. Kalau profitnya bagus, maka dia sanggup bayar utang. Begitu utangnya jatuh tempo, dia punya uang buat bayar. Gitu kan ya? Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, tadi udah saya singgung duluan tuh. Saya singgung duluan. Bagaimana kemampuan dia untuk menghasilkan keuntungan yang akan datang. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah tidak serta-merta frekuensi cash flow yang tinggi, volume frekuensi cash flow yang tinggi, yang cepat, tidak semata-mata langsung bisa menciptakan keuntungan yang besar. Oleh karena itu yang harus dilihat adalah apa? Maka kalau kita pengen dapat keuntungan yang besar, maka logikanya inflow-nya itu harus lebih berkualitas dibandingkan dengan outflow-nya. Ya, inflow-nya harus lebih berkualitas, nilainya, value-nya dibandingkan dengan outflow-nya. Bahasa sederhananya adalah inflow-nya harus lebih besar dibanding dengan outflow-nya, Bahasa sederhananya kayak gitu. Gitu ya. Oke, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ini contohnya statement of cash flow. Contoh laporan arus kas. Kita lihat ada cash flow from operating activity, ya. Kemudian ada net cash provided used by operating activities. Nah, ini selisihnya. Terus ada cash flow from investing activities dan ada cash flow from financing activities. Saya akan coba kasih contoh yang lebih real supaya lebih gampang lihatnya. Kita lihat dulu. Yang ini saya stop. Mana ya? Oke. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini saya barusan searching, saya cari contoh laporan keuangannya PT Sumber Alvaria Trijaya, Alfamart. Ya, Alfamart. Kita lihat nih di sini lebih enak nih, lebih ke gambar lah. Ya, jadi teman-teman bisa ngebayangin langsung. Kita lihat
Ini yang paling atas adalah arus kas dari aktivitas operasi. Ya, arus kas dari aktivitas operasi. Oke. Kita lihat yang bahasa Indonesianya aja. Kita lihat periodenya dulu. Periodenya katanya 30 Juni 2023. Tidak diaudit. Artinya dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2023. Tadi saya bilang, ya, kapan periodenya tergantung kebutuhan kita, sampai kapan kita mau menyusun laporan keuangan. Ya, bisa tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, mingguan, dan seterusnya. Nah, ini dia berarti ambil posisi 30 Juni 2023. Kita lihat ya. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Berikutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita lihat isinya apa? Isinya kita lihat ya. Yang aktivitas operasi, kelihatan nggak ini? Kelihatan jelas ya? Nggak kekecilan kan? Nggak. Saya gedein sedikit lagi. Nah, kita lihat dari aktivitas operasi. Katanya ada penerimaan dari pelanggan. Ya, berarti ini adalah penjualan nih. Oke, ini adalah penjualan dari toko-tokonya dia. Oke, penjualan dari toko-tokonya. Sekarang kita lihat lagi, ada pembayaran kepada pemasok. Ada pembayaran kepada pemasok. Oke, pembayaran kepada pemasok. Berarti ini pembayaran kepada siapa? Pembayaran kepada distributornya. Ya, contohnya kalau dia jualan susu Ultra, kalau dia jualan Indomie, atau dia jualan produknya Unilever misalkan. Dia jualan produknya Unilever, maka 55 juta inilah jualan produk Unilever. Terus yang 45 inilah dia bayar ke Unilevernya. Yang ini jualan kepada konsumennya, ke toko-tokonya di retail itu. Yang 45 itu adalah dia bayar kepada siapa? Unilevernya. Itu contoh sederhananya. Gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan nih, maka pada saat ini tahun Juni 2023 dia ada margin, ada profit tuh. Kelihatan dari cash flow-nya. Gimana profitnya? 55 dikurang 45. Maka dia ada profit kurang lebih 10. Secara kasar. Ya, dari aktivitas beli barang dan jual barangnya saja, gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Dari pembayaran kas untuk gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan. Ya, kemudian pembayaran untuk beban usaha, pajak penghasilan, penerimaan kas dari kegiatan usaha lainnya. Nah, ini aktivitasnya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Berarti kas neto adalah nilai bersih atau selisih dari apa? Dari penerimaan dengan pembayaran. Ya, maka selisihnya adalah 2,4 miliar ini. Ya, 2,4 miliar. Oke, kita lihat lagi sekarang aktivitas investasi. Contohnya adalah hasil penjualan aktiva tetap. Ya, hasil penjualan aset tetap. Nah, ini tadi ya, sesuai dengan teori ya. Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan ini berarti tadi pendapatan bunga tadi itu. Ya, pendapatan bunga tadi. Oke. Kemudian penambahan uang muka atas pembelian aset tetap. Ya, berarti dia bayar nih, bayar uang muka untuk beli aset tetap. Perolehan aset tetap, dia beli aset tetap. Perolehan aset hak guna, dia beli aset hak guna, dan seterusnya. Oke. Berikutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita lihat. Dari mana sumbernya? Oh, ternyata kita lihat sumbernya dia dari pada Juni 2023 hanya, oh bukan hanya, ternyata. Sebentar. Oh ya, hanya apa? Hanya dari mana? Hanya dari store modal investasi kepada. Oke. Jadi dia ada dari dua sumber. Pertama dari mana? Ada yang sumbernya dari bank, ya. Ada kegiatan yang dari bank, ada kegiatan yang ada yang juga kegiatannya dari mana? Dari modal, dari pemodal, gitu ya. Kalau yang kegiatan dari capital market atau pasar modal nggak ada, yang nggak ada. Jadi dia hanya dua sumbernya, dari bank dan dari pemegang saham, gitu ya. Kita lihat. Nah ini dia ternyata ada penerimaan utang bank jangka pendek 41 miliar. Oh ternyata dia baru dapat kredit dari bank tuh, ya.
sampai dengan Juni 2023 dia baru dapat kredit dari bank 41 miliar jumlahnya, gitu ya, 41 miliar. Kemudian ada setoran modal dari entitas anak non pengendali. Oke, ini biasanya karena pencatatan aja nih. Berikutnya dia ada bayar-bayar nih. Bayar-bayar itu apa? Bayar utang bank 40 miliar, bayar utang bank jangka panjang dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian di bawah di sini ada kas neto dari aktivitas pendanaan. Tadi di atas juga ada aktivitas finance, investasi dan operasional juga ada. Maka ketiga kas neto tadi dijumlah menjadi penurunan atau penambahan kas neto. Ya, kalau kas netonya itu negatif semua, maka jatuhnya penurunan. Tapi kalau kas netonya yang dari 3 itu ada negatif, ada positif, dan hasilnya lebih besar yang positif, maka menjadi penambahan. Nah, untuk kasus ini adalah dia penurunan. Kenapa? Karena kas netonya negatif semua nih. Nih, negatif 1,1. Ini negatif 2,2. Oh, yang atas positif 2,4. Tetapi positifnya jauh lebih kecil dibanding dengan negatifnya. Positifnya hanya 2,4, negatifnya 2,2 ditambah 1,1. Ya, berarti negatifnya hampir 3,3. Sehingga apa? Saldo kas netonya menjadi berapa? Penurunan. Jadi penurunan 854. Oke. Kemudian ditambahkan lagi dengan saldo kas awal tahun. Ya, jadi waktu kas awal tahun tanggal 1 Januari dia punya saldo kas 3,8. Sehingga pada tanggal 30 Juni 2023 dia punya saldo kas berapa? 2,9. Punya saldo kas 2,9. Bisa dipahami ini? Nah, sekarang kita buktikan. Bagaimana cara membuktikan bahwa saldo kas ini benar 2,9? Maka angka 2,9 ini harus sama dengan saldo kas yang tercantum pada neracanya dia. Kita lihat. Tadi ingetin ya angkanya nih ya. Angkanya 2,963 ya. Saldo kasnya 2,963. Sekarang kita lihat di neraca. Kita lihat di neraca dia. Angkanya segitu nggak saldo kasnya? Kita lihat ya. 2,963. Artinya, laporan arus kas ini harus bisa mengkonfirmasi, harus bisa membuktikan saldo kas yang tercantum atau tertera pada neraca. Saldo kas pada neraca, pada sisi aset. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau tanya? Atau ada yang masih bingung? Paham ya? Umairah, pahamnya Umairah ya? Oke. Ramadan, paham Ramadan? Oke. Oke, sekarang kita pindah ke materi yang tadi lagi. Kita pindah ke materi yang tadi lagi. Oke, jadi ini tadi dari teori di buku ini di PPT ini sudah saya jelasin ke contoh kasus ya, contoh laporan yang aslinya ya, yang realnya ya, punya Alfamart ya, kita lihat contoh tadi sana. Nah ini contoh cara nih, ini contoh soal latihannya. Anda coba simulasi sendiri ya, saya kasih teori-teorinya, karena kalau dibahas nggak cukup waktunya nih, ya. Nanti Anda bisa berlatih, liatin contohnya. Nah sekarang metode penyusunan atau metode penyajian atau penyusunan laporan arus kas, statement of cash flow. Ada dua bentuk katanya. Ada dua bentuk. Ada yang namanya direct method, ada yang indirect method. Ingat, ya penyusunan laporan cash flow ada dua cara. Pertama direct method, yang kedua indirect method. Ya. Tetapi perbedaan signifikan dari kedua metode ini hanya terlihat pada aktivitas operasi saja. Sedangkan pada aktivitas financing dan aktivitas
investasi tidak ada perbedaan. Jadi perbedaan signifikannya hanya pada aktivitas operasional aja. Gitu ya. Direct method. Ya, net cash flow dari operating activities katanya adalah perbedaan antara operating cash receipt dan operating cash payment. Itu kalau yang direct method tuh. Ya, yang direct method katanya net cash flow operating activities-nya itu dari mana dapatnya? Selisih dari cash inflow dan cash outflow dari kegiatan operasional. Gitu ya. Kalau yang indirect method katanya, kalau yang indirect methodnya, net cash flow operating activities-nya dari mana dapatnya? Katanya didapat dengan menyesuaikan accrual net income dari operasi menjadi cash based net income dari operasi. Ya, jadi yang accrual itu ya ingat ya waktu kita belajar apa namanya bukan metode pengakuan atau ya metode pengakuan dalam akuntansi ada dua cara kan, ingat ada accrual basis, ada cash basis gitu ya, ingat di chapter awal tuh pengantar akuntansi udah dibahas sama Bu Susi ya. Ya, pasti sudah dibahas. Ya, ada metode pengakuan pendapatan dengan dua cara. Pertama dengan ya metode pengakuan dengan cara accrual basis dan cash basis. Nah, kalau yang indirect method ini katanya, yang accrual basis itu ya accrual basis yang pengaruh pendapatan tadi harus disesuaikan dulu sehingga dia berubah menjadi cash basis. Itu ya, cash based net income. Oke. Sebenarnya nanti kalau misalnya prakteknya sebenarnya relatif lebih simpel sih sebenarnya. Teorinya aja yang jelimet. Prakteknya lebih simpel. Kita bisa buat sesimpel mungkin caranya, yang penting dapat poinnya. Itu ya. Oke, berikutnya. Apa keuntungan dari menggunakan indirect method? Ya, keuntungan dari indirect method. Pertama, indirect method ini menjadi metode yang sangat direkomendasikan oleh standar. Ya, di Indonesia itu standar akuntansi itu biasanya sangat merekomendasikan dengan menyusun metode indirect method. Makanya kalau kita lihat hampir seluruh perusahaan menyajikannya dalam bentuk indirect method, gitu ya. Terus apa keuntungannya? Fokus pada perbedaan antara net income dan net cash flow from operation. Ya. Dua, menggambarkan hubungan antara income statement, balance sheet, dan statement of cash flow. Yes. Ya, jadi dia ingin melihat keterkaitan antara apa? Antara laporan laba rugi, ya, kemudian laporan posisi keuangan, oke, impact-nya kemana? Impact-nya ke statement of cash flow. Sederhananya kayak gini. Waktu kita mau menyusun cash flow, maka angka-angka yang tercantum pada cash flow tinggal kita apa? Kita mainkan angka yang ada di laporan laba rugi dan neraca. Kita tinggal tambah kurang. Tambah kurang maksudnya apa? Kita ngelihat dari before and after. Before and after. Jadi sebenarnya dia lebih kepada melihat posisi mutasi sebenarnya. Posisi pergerakan, deltanya. Delta dari before ke after. Kalau before 0, afternya 1, maka before-nya 0, afternya 2, maka mutasinya ada terjadi 2 transaksinya. Angka 2 itu sebenarnya yang pengen kita masukin ke laporan cash flow. Itu logika sederhananya. Kayak gitu ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya kita lihat dari income statement sama balance sheet. Gitu ya. Berikutnya, penyajiannya relatif lebih mudah, bukan murah. Mungkin lebih mudah kali ya. Bukan lebih murah. Jadi penyajian relatif lebih mudah. Gitu ya. Kemudian harus disajikan sebagai laporan tambahan meskipun perusahaan menggunakan direct method. Jadi, kalau perusahaan juga menggunakan direct method, maka sangat disarankan juga tetap menyusun ini, yang metode indirect methodnya khusus untuk operasionalnya. Gitu ya. Karena biasanya jauh lebih menjelaskan, lebih mudah menjelaskan.
informasinya. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini kita lihat contohnya ya. Ini kita lihat contoh secara keseluruhan. Ada aktivitas operasional, ada aktivitas investasi, ada aktivitas financing. Tadi sudah kita bilang di depan bahwa dua metode tadi, direct and indirect tadi, perbedaannya hanya pada aktivitas operasional. Ya, perbedaannya hanya pada aktivitas operasional. Maka yang di border kuning lebih tebal inilah yang sangat berbeda ya dengan yang direct. Kita lihat, ini adalah contoh yang indirect method. Ya, maka tadi sumbernya dari mana? Dari net income. Ya, dari laporan income statement 3050. Kemudian ada additional atau increase ya. Ada additional dari mana? Dari increase in accounts payable. Ya, increase in accounts payable. Kemudian ada deductible dari mana? Dari increase in surplus. Ya, negatif 550. Maka selisihnya adalah selisih 3050 dan 400 dengan 550, dia dikatakan sebagai net cash flow from operating activities. Gitu ya. Tuh. Nah, kalau yang ini contoh yang direct method. Kita lihat ini, ya, direct method. Ya. Ini yang aktivitas operasionalnya, kita lihat ya. Di sini dia menyandingkan dengan yang indirect method, kelihatan perbedaannya. Kita lihat lagi, kalau yang direct method, ada cash receive from customer. Oke, kemudian ada deductible cash payments for expense and payment to creditors. Coba teman-teman ini, perhatikan ini, kira-kira ini mirip nggak dengan yang tadi punya Alfamart tadi? Yang direct method ini mirip nggak dengan yang tadi yang punya Alfa tadi? Yang tadi kita sajikan tadi di Alfa tadi, punya Alfa tadi. Mirip, Pak. Mirip. Ya, mirip. Oke, jadi dia jauh lebih apa namanya? Dia seperti ini. Nah, berikutnya yang indirect method kita lihat perbedaannya. Maka kalau yang indirect method dia menyajikan dulu tuh net income dari apa? Dari income statement 3050. Oke, kemudian di bawahnya dia masukin additional sama deductible-nya kurang lebih sama dengan yang tadi yang metode. Bedanya adalah dia kalau yang indirect menyajikan net income dari income statement. Oke? Berarti ini adalah angka laba bersih sebenarnya. Angka laba bersih sebenarnya gitu ya. Angka laba bersih. Oke. Nah, sekarang kita ambil bagaimana menganalisis cash flow ini tambah atau kurang. Gitu ya. Kita langsung ke praktisnya aja, kita lihat dulu. Saya buka Excel dulu sebentar. Sebentar, saya buka ininya dulu ya. Share screen-nya dulu. Kelihatan ini? Kelihatan nggak? Kekecilan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Saya ingin coba bersimulasi, tapi nanti ini nggak akan ketemu angka persisnya. Jadi saya cuma pengen membangun logikanya, ngambil dari mana gitu aja ya. Oke, net income. Net income-nya itu misalnya adalah 1.500. Berarti net income ini sumbernya dari mana? Dari revenue. Oke, dari revenue 3.000, dari expense 1.500. Atau jangan inilah. Ini biar nggak terlalu sama, 1.700.
Oke, berarti ini adalah sebenarnya income statement ya, income statement gitu ya. Oke. Berikutnya kita ke neracanya. Ya, kalau ini misalkan di posisi 31 Desember 2022. Kalau yang di sini adalah misalkan 2023. Oke ya, misalkan di sini saldo kasnya. Ya, saldo kas. Saya nggak akan bicara bagaimana menemukan angka saldo kas ini, karena create soalnya mesti dipikirin cara supaya ngepasinnya. Saya cuma pengen membangun logikanya aja. Ini ada piutang, piutang usaha misalnya, ya. Di sini 5.000, 50.000 misalnya, atau 5.000 lah. Ya, di sini misalkan 3.750. Kalau ini berarti ada deltanya. Deltanya 5.000 dikurang dengan 3.750. Oke. Misalnya di sini ada biaya dibayar di muka. Ada pajak dibayar di muka. Oke. Di sini ada aset tetap. Ini ada investasi jangka panjang. Ada aset tetap. Oke, di sini misalkan 1.000, di sini 650. Ini deltanya ya. Pajaknya 550, sini 200. Atau kebalikan. Ini 550. Oke, di sini 4.500. Ini 10.000. Di sini dari 3.000. Ya, di sini 2.500. Ada utang usaha. Ada utang pajak. Ada utang bank. Ya, ada utang bank. Misalnya di sini 10.000. Di sini 8.500. Di sini 2.000. Ini 3.000. Di sini 55.000 misalnya. Ya, di sini 35.000. Oke. Sekarang kita bangun logikanya kayak gini. Ya. Tadi waktu kita menyusun laporan cash flow, ingat yang metode indirect, net income ini menjadi satu variabel yang digunakan gitu ya. Oke. Jadi satu variabel yang digunakan. Oke. Berikutnya, kita ya tadi dibilang bahwa dengan metode indirect tadi dia ingin menghubungkan antara laporan income statement dengan balance sheet dia. Berarti tadi pertama variabel net income sudah kita hubungkan dari laporan income statement. Yang kedua, sekarang kita pengen menghubungkan aktivitas yang terjadi pada balance sheet, pada neraca. Ini aktivitasnya katanya. Ini aktivitasnya. Justru nanti ini yang akan ketemunya ini. Ya, ketemunya adalah angka ini gitu ya. Tapi saya nggak bisa membuktikan sekarang karena ini saya coba pengen bangun logikanya. Sekarang kita lihat. Aktivitas piutang usaha, biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, investasi jangka panjang dan seterusnya. Ini aktivitas yang terjadi pada kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan financing. Setuju tadi? Ada semua kan? Ada semua. Sekarang kita analisa. Piutang usaha. Piutang usaha ini masuk kegiatan apa nih? Kegiatan apa?
piutang operasional. Operasional. Biaya dibayar di muka masuk aktivitas apa? Biaya dibayar di muka masuk ke aktivitas apa tuh? Operasional bukan, Pak? Operasional. Sama nih. Pajak dibayar di muka masuk ke Operasional, Pak. operasional. Investasi jangka panjang masuk kegiatan investasi gitu ya. Ini pun juga sama. Oke. Utang usaha masuk ke kegiatan apa? Operasional gitu ya. Utang pajak operasional. Utang bank masuk ke financing. Financing ya. Oke. Sekarang kita lihat. Kita pengen menyusun cash flow per 31 Desember 2023. Ini kebalik nih berarti ini ya. Sini ya. Nah, ini. Kita pengen menyusun cash flow tahun 2023. Sekarang kita lihat. Aktivitas operasional yang berasal dari piutang usaha itu dia akan menambah atau mengurangi cash flow-nya. Dari mana angkanya? Dari sini. Dari deltanya. Dari deltanya 1250. Oke, bisa dipahami? Oke ya. Tapi pertanyaannya, dia ini merupakan inflow atau outflow? Inflow, Pak. Inflow. Inflow, Pak. Inflow. Alasannya apa inflow? Karena piutang usaha didapat dari kegiatan penjualan. Ya, piutang usaha dapat dari kegiatan penjualan. Ada lagi alasan yang lain? Inflow, dia ya inflow atau menambah atau inflow? Ada lagi yang lain? Karena ada uang yang masuk dari piutang itu ke kasnya, Pak. Karena hasil piutang itu ke kas. Ya, itu dia sebenarnya apa yang kita lihat. Itu yang pengen kita lihat. Pengaruh piutang kepada kas itu pengen kita lihat. Cuma pengaruhnya apa? Pengaruh positif atau negatif? Tadi sudah saya kasih clue. Cara mudahnya ngambilnya dari deltanya ini. Ngambil angkanya dari deltanya ini. Cuma pertanyaannya deltanya ini menjadi negatif atau positif? Kalau negatif dia outflow, kalau yang positif dia inflow. Gitu ya. Bisa diikutin nggak nih? Bingung nggak? Maulida bingung, ngangguk ini bingung. Apa ngerti? Ngerti ya? Ngerti ya? Gampang kok, gampang ini nggak susah. Ngerti ya? Oke. Sekarang kita bangun logikanya. Sekarang, waktu tahun 2022, dia punya piutang. Berarti dia ngejual, dia jual barang secara kredit dong. Kalau piutang kan? Ya. Perusahaan jual barang secara kredit, ya kan? Maka muncul piutang. Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Nilainya 3.750. Uangnya ada nggak kalau kayak gitu? Belum ada, Pak. Belum. Belum ada. Berarti nggak ada Belum cash ada. flow. Berarti nggak ada cash flow. Ya. Terus tahun 2023 piutangnya naik menjadi 5.000 atau naik 1.250. Dari 3.000 menjadi 5.000, naik 1.250. Berarti logikanya uang yang dia tidak terima itu semakin besar semakin kecil. Besar, Pak. Semakin besar. Berarti 1.250 ini merupakan outflow apa inflow? Outflow, Pak. Outflow. Flow. Outflow. Kenapa? Karena uang kita yang ada di konsumen kita itu tadinya 3.000 uang kita. Terus kok sekarang naik jadi 3.000. Uang kita yang dipegang sama konsumen kita naik 1.200. Artinya apa?
uang kita yang seolah-olah ada kita keluar uang, nambah tuh 1.250, jadi itu dianggap sebagai outflow. Oke, jadi kesimpulannya adalah setiap kenaikan piutang maka akan menciptakan outflow, menciptakan cash outflow. Gitu ya. Oke. Bisa diterima nggak nih logikanya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, sekarang kita head to head dengan utang usahanya. Ya. Flow-nya dari mana uangnya? Dari mana kita dapat utang usaha atau cash flow-nya dari deltanya? Pertanyaannya, deltanya positif atau negatif? Kita lihat. Tahun 2023 10.000. Terus yang sebelumnya tahun 2002 8.500. 1.500. Oke. Ini inflow atau outflow buat cash? Inflow, Pak. Inflow. Kenapa inflow? Karena ada uang masuk walaupun itu utang. Yes, betul. Karena ada uang masuk yang bersumber dari utang. Berarti kesimpulannya adalah kenaikan utang maka akan menciptakan inflow, cash inflow. Gitu ya. Oke. Sekarang biaya dibayar di muka. Sama logikanya dengan piutang ya, berarti ya. Logikanya sama dengan piutang ya. Sama. Pajak. Logikanya sama dengan piutang nggak? Sama nggak logikanya dengan piutang? Sama, Pak. Sama. Berarti kalau dalam kasus ini gimana? Yang tadinya ya, yang tadinya kita punya pajak itu 2.000, ya pajak dibayar di muka itu 200, pajak dibayar di muka itu kan seperti piutang kan logika berpikirnya kan? Iya, Pak. Ya kan? Tadinya dia punya 550 tuh. Tadinya punya 550. Terus tahun 2023 jadi 200. Turun 350. Berarti seolah-olah seperti kita ada uang masuk, ada inflow dari sini. Gitu ya. Berarti maka ini tandanya bukan negatif, tapi positif. Jadi inflow. Gitu ya. Investasi jangka panjang sekarang. Tadinya 10.000, sekarang jadi 4.500. Tadinya 10.000, kita simpan uang di luar 10.000, sekarang jadi 4.500. Inflow atau outflow? Lu dari 114 orang nih, yuk. Halo, ada yang bisa bantu?
Sudah pada off semua apa gimana nih? Eh, Sepertinya inflow, Pak. Inflow. Kenapa inflow? Eh, Kalau menurut saya outflow, Pak. Outflow. Kenapa outflow? Eh, Minus itu berarti perusahaan mengeluarkan kas buat melakukan investasi, Pak. Yes, betul sekali. Dia mengeluarkan uang untuk investasi. Tapi pertanyaannya adalah investasinya tadinya 10.000, sekarang menjadi 4.500. Berarti ada mutasi itu, ada delta tuh. Ya, ada pergerakan 5.500. Pertanyaannya, 5.500 itu menjadi outflow atau buat menjadi inflow buat perusahaan? Inflow, Pak, inflow. Inflow. Kenapa inflow? Mungkin dijual, Pak, dijual. Iya, Jual aset. mungkin investasinya dijual atau Mm. investasinya ditutup sehingga uangnya yang 5.500 kembali ke dia. Yang tadinya Iya, Pak. diinvestasikan di luar, begitu investasinya ditutup, kembali tuh yang 5.500 menjadi Inflow. inflow. Aset tetap sekarang dari 2.500 menjadi 3.000. Ini outflow, Pak, outflow. Outflow. Kenapa outflow? Meningkat ini, Pak, aset tetapnya. Jadi dia beli, keluar uang. Yes, dia keluar uang lagi tambah 500 buat beli aset tetap. Gitu ya. Oke. Utang pajak dari 3.000 menjadi 2.000. Inflow atau outflow? Outflow, Pak, outflow. Outflow. Kenapa outflow? Membayar, Pak, jadi utang pajaknya berkurang. Ya, dia bayar utang pajaknya sehingga turun. Ya, dia Ya, punya uang untuk bayar pajak. Utang betul. bank dari 35.000 menjadi 55.000. Inflow tadi, Pak, inflow. Inflow. Betul sekali. Oke. Sekarang jadi nanti kalau menyusun cash flow kurang lebih logika berpikir seputar ini. Ya, logika menyusun cash flow itu seputar ini. Kita menganalisa ini. Tinggal nanti tadi kan sudah kita identifikasi nih. Oh, bidang usaha itu masuk aktivitas apa? Operasional. Pajak lebih dibuka mana? Operasional. Investasi kemana? Investasi. Utang bank kemana? Ke financing. Nanti dari hasil analisa ini kita kelompokkan ke kelompoknya masing-masing. Yang inflow berarti masuk ke increase atau additional, yang outflow berarti masuk ke deductible atau decrease, gitu ya? Paham? Paham ya? Oke. Nah, nanti dari sini nanti Anda bisa berlatih dari soalnya. Yang penting guidance bisa dari guidance ini, contoh guidance ini nanti bisa berlatih menyusun cash flow. Ya, nanti ini mau di-share apa enggak ini? Boleh, Pak. Boleh ya? Oke. Oke, yang ini kita selesaikan dulu. Tadi. Stop. Oke. Ya. Nah, dengan logika tadi udah kita bisa memahami ini gitu ya. Hanya tambahannya di sini dengan terkait harga pokok penjualan. Berarti ini terkait dengan kalau ada pembelian persediaan, penjualan barang gitu ya. Logikanya nyambung dengan yang tadi. Ya, contoh tadi. Tadi saya terlewat mengambil contoh untuk persediaan. Terus tambahan lagi di sini untuk beban operasional selain penyusutan. Ya, beban operasi selain penyusutan, maka tadi sudah kita contohkan pada salah satunya adalah bisa nyambung kepada eh, biaya dibayar di muka atau pajak dibayar di muka, gitu ya. Logikanya kayak gitu. Ya, sebenarnya lebih simpel. Kalau beban adalah kalau bebannya bertambah,
dari before ke after menjadi bertambah, maka sudah pasti outflow. Ya, sudah pasti outflow gitu ya. Kalau bebannya turun, maka menjadi inflow. Gitu ya. Oke. Ini bisa dibaca, ini summary-nya aja. Ya, summary-nya. Nah, latihan soalnya. Nah, ini kan yang saya tadi kita pakai Excel kan? Di slide ini nih kurang lebih yang tadi kita contohkan di Excel. Ya. Ini juga sama. Oke. Oke, ini dari piutang. Ah, Oke, saya kira eh, itu sudah saya coba bikin summary tadi dari materi ini, kurang lebih summary-nya kayak gitu. Cara bikin, memahami cash flow dan menyusun cash flow. Nanti teman-teman bisa 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 baca nih di slide-nya yang dia dikirim sama Bu Susi kali ya materinya ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau tanya? Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, kalau sama Bu Susi kan biasanya suruh menyimpulkan ya. Oke, coba ada yang bisa bantu menyimpulkan diskusi kita malam ini? Ya, yang bisa bantu saya menyimpulkan? Mufida, bisa bantu Mufida. Iya, Pak. Ya, bisa bantu menyimpulkan. Yang saya catat itu cash flow itu adalah laporan arus kas keluar dan masuk perusahaan selama satu periode. Nah, di situ metodenya dibagi 3. Dari operasi, investasi, sama finansial. Bukan metode itu. Oh, Itu bukan metodenya, itu adalah jenis saya. jenis kegiatannya atau aktivitasnya gitu ya. Oke, terusin. Apa lagi? oh ya, metodenya itu dari yang salah. Terus tipikal case-nya itu ada inflow sama outflow.
Mm-mm. Oh, metodenya itu direct sama indirect. Oke. Kalau direct metode itu perbedaan antara operating cash receipt dan operating cash payment. Kalau indirect metode itu penyesuaian accrual net income dan operasi menjadi cash based net income. Udah, Pak. Oke. Zaki, bisa bantu Zaki? Menurut Zaki gimana simpulannya? Kalau saya mungkin nambahin aja Pak, Ya. dari cash flow-nya itu tadi ada pemasukannya dan ada pengeluarannya. Itu kalau buat di financial accounting, buat tipikal inflow-nya itu ada penerbitan saham, buat outflow-nya ada pembelian kembali saham. Lalu kalau misalnya buat inflow-nya lagi ada penjualan penerbitan obligasi, wesel dan lainnya. Itu untuk outflow-nya di bagian financial activity, pembayaran dan penarikan utang obligasi. Lalu ada kalau buat inflow-nya lagi ada pinjaman dari bank atau lembaga lainnya. Lalu ada kalau misalnya di outflow-nya ada pembayaran dividen. Nah, kalau buat investing activation itu ada investasi aktivasi, itu ada sale of property yang PPE, property plants and equipment buat inflow-nya. Ya. Ada sale of debit of equity securities of entities buat inflow-nya, dan yang terakhir ada collection of loans for the entities. Buat outflow-nya itu purchase of property plants and equipment, purchase of debt and equity, sama loans to either entities. Lalu buat aktivitas operasi itu digunakan untuk transaksi yang masuk dalam penentuan laba bersih seperti yang tadi dijelaskan. Lalu ada aktivitas investasi, itu gunanya untuk biasanya membuat, menagih pinjaman dan memperoleh dan melepas investasi dan PPE. Lalu buat financial activity itu transaksi yang melibatkan kewajiban dan ekuitas. Itu aja sih Pak kalau dari saya. Oke. Terima kasih Zaki. Rido, Hafiz. Apa kira-kira Rido, Hafiz? Ya udah Hafiz. Sepertinya di dunia maya nih. Khairul Anam. Izudin C. Andi. Pramudia. Najwa Pramudia. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih tadi teman-teman yang sudah bantu menyimpulkan ya. Jadi kurang lebih simpulannya tadi laporan statement of cash flow tadi, intinya tadi bahasa gampangnya adalah pengen memberikan informasi kepada pembaca bahwa di perusahaan ada kas, sumbernya dari mana, dikeluarinnya kemana, gitu ya. Nah, aktivitas sumber dan pengeluaran tadi ada 3 jenis aktivitas yang tadi. Ada operasional, ada investasi, ada keuangan atau financing, gitu ya. Nah, berikutnya adalah cara menyusunnya. Ada 2 cara tadi, direct method dan indirect method, gitu ya. Yang perbedaan signifikan antara indirect method dengan direct method pada aktivitas operasi aja, gitu ya. Kalau tadi yang indirect method, maka ada variabel net income. Kalau yang direct method tidak ada variabel net income, gitu ya. Nah, selebihnya kurang lebih sama. Nah, yang paling diperhatikan adalah dengan metode indirect tadi sebenarnya dia ingin menghubungkan apa antara laporan cash flow dihubungkan dengan laporan income statement dan neraca. Tadi sudah kita simulasikan, gitu ya. Nah, berikutnya lebih kepada tricky bagaimana menyusunnya sebenarnya. Ya, bagaimana trik menyusun yang tadi saya sampaikan dengan Excel tadi itu lebih kepada trik pragmatis. Bagaimana menyusunnya, dan kita menganalisa laporan terus kita susun.
Ya, sederhananya kayak gitu. Nah, yang paling diperhatikan adalah waktu kita tricky menyusun laporan cash flow-nya dari informasi keuangan, dari neraca terutama, maka kita harus bisa identifikasi dulu. Dari akun-akun yang muncul itu kita buat deltanya. Kita identifikasi deltanya, selisihnya antara before and after delta. Maka sebenarnya angka delta itulah yang akan masuk ke dalam laporan cash flow. Sekarang pertanyaannya, kita identifikasi dulu dari semua akun itu, kita identifikasi dia masuk ke aktivitas yang mana. Operasional, investasi, atau financing. Kalau sudah kita identifikasi dia masuk kemana, deltanya tadi kita identifikasi lagi. Deltanya itu menjadi inflow atau outflow. Gitu ya, menjadi inflow atau outflow. Nah, itu di situ dah yang sebenarnya lebih kepada titik krusialnya waktu kita menentukan atau bisa menciptakan atau menyusun laporan cash flow. Gitu ya. Karena kalau kita salah identifikasi, maka menjadi salah informasinya. Salah identifikasi aktivitas, salah informasinya. Salah mengidentifikasi in atau out-nya, salah informasi keuangan. Gitu. Kurang lebih itu yang bisa kita diskusikan malam ini mengenai cash flow. Nanti cara menyusun cash flow berlatihnya Anda bisa lihat contoh tadi, Anda bisa pakai guidance yang tadi dengan kita Excel, maka itu bisa jadi cara menyusun cash flow. Baik, ada yang mau tanya lagi sampai sini? Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Arafat cukup? Cinta cukup? Humaira cukup ya? Oke, nanti yang Excel tadi saya kirim ke Bu Susi, nanti Bu Susi yang share ke teman-teman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup diskusi malam ini. Saya mohon maaf kalau misalkan diskusi kita malam ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf, semoga ini bermanfaat buat teman-teman, juga buat saya. Buat saya semakin belajar lagi mengingat, buat teman-teman menambah pengetahuan. Oke, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, tutup ya.